Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umutia Lubis dengan NIM 2523057. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek UAS saya, yaitu pengembangan sistem LMS Portal e-learning untuk sekolah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi menggunakan platform model dengan tema akademik. Seperti yang bisa kita lihat di layar saat ini adalah halaman utama model atau front page dari LMS yang sudah saya kustomisasi. Nah, di bagian atas saya sudah menyematkan logo resmi dari sekolah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, informasi kontak berupa nomor telepon dan emailnya, serta menu navigasi utama. Nah, di halaman ini ada tombol login. Ini adalah halaman login dari sistem saya. Nah, lalu kita login terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu sebagai admin, yang dimana adminnya yaitu saya sendiri dan memasukkan password. Lalu login. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada My Course System Administration. Ini adalah tampilan dashboard administrator sebagai admin. Dan yang tidak kalah penting, pada tab Appearance di bagian bawah terdapat Themes akademik, tempat kita bisa mengubah tampilan slideshow, warna dasar web, logo, hingga tata letak footer di bagian bawah halaman. Kita lihat di akademik ini, di sini kita bisa membuat logo, membuat dasar webnya, warna, hingga tata letak footernya. Nah, selanjutnya kita login sebagai guru. Tadi kita login sebagai admin, sekarang kita login sebagai guru. Gurunya adalah Budi Pratama. Dan username-nya adalah Guru Informatika. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu Guru Informatika 123. Lalu kita klik login. Ini adalah halaman dashboard saat guru masuk ke sistem tersebut, yang dimana nama gurunya bernama Budi Pratama SPB. Kita lihat my course-nya. Nah, di sini guru bisa melihat mata pelajaran yang sudah dibuat. Dan bisa melihat pertemuan dari 1 sampai pertemuan 16. Nah, selanjutnya kita login sebagai siswa lagi, yang dimana siswanya ada 5. Kita login 1 siswa saja. Yang pertama, kita masukkan username dari siswa, yaitu siswa 1 dengan password siswa 123. Lalu kita klik login. Maka tampilannya akan
seperti ini akan diarahkan ke halaman dashboard dengan nama Nabila Safitri sebagai siswa. Nah, di sini kita lihat halaman My Course-nya. Nah, siswa juga bisa mengakses mata pelajaran yang sudah dibuat dan bisa melihat membuka pertemuan yang diperlukan, bisa melihat pertemuan yang kedua, bisa juga melihat pertemuan yang selanjutnya sampai pertemuan 16 dengan luasnya. Nah, itulah tiga pengguna yang bisa login. Yang pertama ada admin, guru, dan siswa. Untuk course pembelajarannya, pertama kita login sebagai guru terlebih dahulu, yang mana tadi username-nya adalah guru informatika, dan passwordnya yaitu guru informatika 123. Lalu kita klik login. Nah, kita akan ditampilkan pada halaman dashboard-nya. Setelah kita berhasil masuk menggunakan akun guru, di halaman dashboard ini akan langsung tampil ruang kelas digital atau course pembelajaran yang saya ampu sebagai guru yang saya masukkan tadi. Sekarang saya akan mengklik dan membuka salah satu course-nya yang telah saya siapkan, yang mana yaitu kelasnya adalah, mata pelajarannya adalah informatika kelas 10 semester ganjil. Mari kita masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, sekarang layar kita sudah menampilkan halaman utama dari course pembelajaran tersebut. Bisa kita perhatikan bersama, struktur di dalam course ini sudah saya rancang secara rapi dan sistematis agar memudahkan siswa dalam mengikuti alur belajar dari awal sampai akhir. Di bagian paling atas course, saya menyematkan pengumuman atau sebagai ruang informasi utama dari guru ke siswa. Kemudian di bawahnya saya membagi materi pembelajaran ke dalam beberapa topik atau pertemuan agar saya sebagai guru bisa mengolah, mengubah, atau menambah modul baru di dalam course ini. Saya harus mengaktifkan tombol edit, yang mana tombol edit terlebih dahulu yang berada di pojok kanan atas ini. Nah, lalu saya klik edit mode ini sampai berubah warna atau aktif. Setelah itu, edit mode akan aktif. Barulah menu Add and Activity Errors-nya muncul di setiap topik. Ini di dalam struktur course inilah seluruh perangkat pembelajaran digital mulai dari bahan ajar hingga evaluasi disatukan secara terintegrasi. Setelah struktur kelas siap, fitur krusial berikutnya dalam LMS ini adalah penyediaan bahan ajar atau materi pelajaran, yang mana di dalam My Course ini saya sebagai guru telah menyiapkan materi agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan.
Yang mana kita lihat pada pertemuan 3. Di sini mari kita lihat contoh materi yang pertama. Nah, pada materi pertama ini adalah file materi pertama, yang mana materi ini filenya adalah PDF. Siswa bisa membuka file ini dan membacanya, dan juga bisa mendownloadnya agar bisa dibaca. Nah, yang mana filenya seperti ini. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan 3. Siswa di sini bisa membaca dan mendownload file tersebut. Selanjutnya, setelah memberikan materi, hal penting berikutnya adalah proses evaluasi pembelajaran di LMS. Ini adalah fitur kuis dan tugasnya. Fitur ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa. Fitur ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pertama, mari kita lihat fitur tugas terlebih dahulu. Yang mana di sini adalah fitur tugasnya, yaitu nama tugasnya adalah analisis keamanan cyber. Di halaman tugas ini, saya sebagai guru telah memberikan instruksi mengerjakan pengerjaan yang jelas beserta lembar soalnya. Selanjutnya, sebagai guru di halaman ini saya bisa melihat ringkasan pengumpulan tugas, seperti berapa jumlah siswa yang sedang mengumpulkan dan berapa tugas yang perlu saya nilai. Di sini juga sudah diatur pembatasan waktu yang tegas agar siswa disiplin dalam mengirimkan tugas mereka. Yang mana yaitu pada waktunya 4 hari dengan jumlah soalnya 5. Selanjutnya, mari kita beralih ke fitur kuis. Yang mana pertemuan ini saya sebagai guru sudah membuat fitur kuis, yaitu evaluasi bab 1 dan evaluasi bab 2. Nah, pada kuis ini saya juga memberikan instruksi untuk pengerjaannya. Dan di kuis ini saya bisa membuat jenis penilaian berupa misalnya soalnya pilihan ganda. Keunggulan dari fitur kuis ini di Moodle adalah kemampuannya untuk memeriksa jawaban secara otomatis. Nah, bisa kita lihat di tampilan ini adalah soal dari kuis tersebut. Jadi, jika siswa selesai menjawab semua pertanyaan dan mengklik submit, sistem akan langsung mengoreksi dan memunculkan nilainya saat itu juga secara transparan. Guru juga bisa mengatur batas waktu pengerjaan, juga kesempatan mencoba, hingga mengecek urutan soal agar meminimalisir kecurangan antar siswa saat ujian berlangsung. Di bagian atas kelas ada fitur pengumuman. Ini berguna ataupun komen. Ini berguna untuk guru jika guru ingin memberikan info penting atau jadwal ujian ke semua siswa sekaligus. Yang mana saat kita klik komen ini, di sini guru langsung bisa membuat pengumumannya dengan mengklik add discussion topic. Nah, selanjutnya di halaman dashboard
Juga tersedia fitur kalender, di mana fitur ini otomatis mencatat semua tenggat waktu, tugas atau kuis. Jadi siswa tidak akan lupa kapan tugasnya harus dikumpul. Selanjutnya di bagian atas ada juga fitur edit mode yang tadi kita gunakan. Ini mempermudah guru untuk mengganti isi kelas kapan saja. Dengan lewat satu tombol ini saja guru bisa mengeditnya. Selanjutnya ada fitur user management, yang mana saat kita klik browse list of user akan muncul seperti ini. Nah, fitur ini mempunyai manajemen akun yang aman, sehingga admin bisa membagi peran pengguna dengan jelas, mana yang akses sebagai guru dan mana yang akses sebagai siswa. Yang mana kita lihat di sini gurunya ada 1, siswanya 5, dan adminnya 1. Nah, itulah penjelasan dari project kelas saya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.